Selamat siang adik-adik. Siang Bang. Siang Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Gitu. Oh, syukur-syukur. Sehat-sehat semua ya. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas tentang teknik pemasaran atau pemasaran pada bisnis. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk yang pertama itu ada pemasaran. Pemasaran merupakan konsep menyeluruh, sedangkan istilah yang lain seperti penjualan, perdagangan, distribusi merupakan suatu bagian dari kegiatan dari sistem pemasaran ini. Yang pertama dalam pemasaran itu ada penjualan. Jadi apa itu penjualan? Penjualan ini diartikan dengan proses penjualan ini yaitu diibaratkan sebagai proses transaksi jual beli antara konsumen dengan penjual. Yang kedua itu ada perdagangan. Perdagangan ini yaitu kegiatan tukar menukar barang atau jasa ikan dengan proses pemenuhan kebutuhan penjualan dan pembeli baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua itu ada perdagangan. Perdagangan ini adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa. Keduanya berdasarkan kesepakatan atau bukan suatu pemaksaan dari kegiatan tersebut. Yang ketiga ada distribusi. Distribusi ini digolongkan atau diartikan kepada kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang sehingga jasa penggunaan sesuai dengan yang diperlukan dalam kegiatan pasar. Contohnya dalam strategi pemasaran produk kosmetik. Tentu dalam periklanan atau dalam proses pemasaran dalam kosmetik ini, yaitu kita membutuhkan model seperti tadi produk kosmetik, maka dibutuhkan seorang wanita yang cantik dengan perawatan dan kecantikan yang di atas rata-rata. Pemasaran ini sebenarnya tidak hanya soal beriklan, namun mencakup banyak aspek, misalnya penentuan desain, kemasan dalam pemasaran, karena semakin menarik kemasan sebuah produk atau yang akan diiklankan, maka semakin menarik pula para calon pembeli untuk membeli produk tersebut. Yang di sini banyak yang menganggap bidang ini identik atau dengan penjualan. Yang sesungguhnya pemasaran memiliki arti lebih luas daripada penjualan. Karena penjualan merupakan suatu bidang dari pemasaran ini. Pemasaran berarti kita telah bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Yang selanjutnya ini ada konsep pemasaran menurut para ahli. Untuk ini nanti kepada murid-murid atau kepada adik-adik dapat melihat di PPT dan membentuk kelompok diskusi untuk mendiskusikan pengertian menurut ahli ini, beberapa ahli, untuk dipresentasikan di pertemuan kita selanjutnya. Dan selanjutnya itu kita akan membahas konsep produksi. Konsep produksi di sini berarti bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dengan harganya yang lebih murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengarahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Contoh dari konsep produksi ini yaitu pada saat keadaan pasar tidak kompetitif, pada saat itu orang akan mengkonsumsi lebih banyak jika industri memasuk barang lebih banyak dengan harga rendah. Contoh dari konsep produksi yang baik yaitu mobil Ford. Ketika produk dari Ford ini mendorong sejumlah besar mobil di pasar, maka orang-orang lebih banyak orang membeli kendaraannya. Yang kedua itu ada konsep produk. Konsep produk ini mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang memiliki mutu atau berkualitas, performansi, dan ciri-ciri yang terbaik.
Konsep produk ini bertujuan untuk menyediakan produk yang kaya kualitas dengan fitur inovatif dan kinerja yang luar biasa kepada pelanggan. Sedangkan konsep produksi bertujuan untuk mencapai skala ekonomi melalui produksi massal dan meningkatkan rantai pasokan. Konsep pemasaran ini juga berpendapat bahwa konsumen dibiarkan begitu saja, organisasi harus berupaya untuk penjualan dan melakukan periklanan atau promosi yang sangat agresif terhadap pasar. Contohnya yaitu ada aplikasi Shopee yang baru-baru ini menerapkan promosi yang sangat agresif, terutama dengan teknik pemasaran mereka di tanggal-tanggal yang bagus, misalnya seperti 12.12. Iklan tersebut menjadi strategi marketing atau unggulan yang mampu menarik pelanggan. Tidak hanya itu, Shopee juga memberikan diskon melalui flash sale melalui aplikasi dan situs resminya. Selain harganya terjangkau, aplikasi online ini juga menyediakan voucher gratis ongkir maupun cashback lainnya. Hal inilah yang membuat orang semakin banyak yang tertarik untuk membeli barang secara online. Konsep pemasaran mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing, penjualan pemasaran konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran. Misalnya ada lagi Coca-Cola yang menerapkan konsep pemasaran yaitu menggunakan 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Coca-Cola ini menggunakan strategi pemasaran dengan menayangkan iklan di berbagai media. Pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah untuk menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep pemasaran sosial, misalnya di sini brand dari kosmetik terkenal yang menggunakan konsep pemasaran sosial. Perusahaan mereka hanya menggunakan nabati. Ini menjadi konsep pemasaran sangat bagus untuk masyarakat, karena perusahaan mereka hanya menggunakan bahan nabati untuk setiap produk dan menentang pengujian hewan. Hal ini dilakukan karena mereka sadar akan masalah sosial dan lingkungan yang sedang dihadapi. Selain itu, produk ini juga aktif dalam kampanye kemanusiaan. Misalnya mendirikan yayasan amal. Setidaknya ada beberapa yayasan amal yang didirikan. Dengan yayasan amal ini mereka menjadi memperluas cabang mereka secara pemasaran sosial. Jadi pemasaran sosial ini berkaitan juga dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atau saling tolong menolong begitu. Maka dengan saya menolongmu, kamu akan membeli produk saya, seperti itu. Yang selanjutnya ada pemasaran global. Pemasaran global ini berupaya memahami semua faktor lingkungan yang memengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Tujuan akhirnya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Konsep pemasaran seperti ini akan sangat cocok diterapkan dengan digital marketing. Kenapa cocok dengan digital marketing? Karena Anda bisa menerapkan beberapa konsep pemasaran untuk menjangkau audiens di penjuru dunia atau di berbagai channel di seluruh pengguna media sosial. Ya, sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Karena materi kita udah habis untuk tugas dari pengertian menurut para ahli, itu nanti kita diskusikan untuk pertemuan selanjutnya. Maka sebelum pertemuan kita untuk kali ini, untuk tugas-tugas yang telah saya sampaikan harap dikerjakan untuk kita diskusikan minggu depan. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengakhirinya. Doa dimulai. Doa selesai dan kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih.